malaikat atau satu penulisnya akan menulis 10 kebaikan dengan setiap langkah yang diayunkannya ke masjid. Orang yang duduk menjaga sholat seperti orang yang sedang sholat sambil berdiri. Dia ditulis termasuk orang-orang yang sholat sejak dia keluar dari rumahnya sampai dia kembali ke rumahnya lagi. Hadis ini langsung kita ambil pelajarannya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, adanya anjuran untuk berwudu di rumah. Dan ini sudah sering kita sebutkan dari kitab sholat di bab wudu. Pada bab kita yang sebelumnya, karena kita sekarang sudah berada di bab nomor 9. Di bab-bab awal itu ada bab tentang wudu itu ya. Nah, wudu ini atau di bab-bab sebelumnya bahkan di Thahara juga sempat kita menjelaskan banyak sekali hadis Nabi SAW. Ada lafaz penyebutan masalah bersuci di rumah. Nah, sudah kita titik beratkan masalah ini ya. Banyak sekali hikmahnya. Yang pertama, orang jadi terbiasa beribadah di rumahnya. Hanya dengan menghidupkan wudu saja, maksudnya sering berwudu. Kemudian yang kedua, dia juga kalau wudu di rumahnya secara otomatis dia akan mengatur waktu sholat. Karena dia tahu kalau dia wudu berarti ada waktu yang dipakai di rumahnya. Sehingga dia wudu jauh sebelum azan. Dan membuat dia tidak terlambat sholat. Yang ketiga, dia juga tidak memenuhi tempat-tempat wudu yang memang ada disiapkan di masjid, tetapi untuk orang-orang yang urgent, batal wudunya, orang musafir, orang yang memang tidak memungkinkan atau jarak rumahnya jauh, dia kebetulan lewat, dia mampir sholat, iya. Tapi orang-orang dekat masjid maka lebih baik dia mengejar sunnah ini. Jangan pernah menganggap remeh sebuah sunnah, karena sebuah sunnah saja adalah ibadah dan juga akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan selalu dalam kondisi wudu dari rumah. Kemudian pelajaran yang kedua, adanya anjuran mendatangi masjid, tapi tujuannya untuk sholat. Tujuannya untuk sholat. Apakah boleh orang datang ke masjid dengan tujuan lain? Boleh, asal tujuannya baik. Misalnya majelis ilmu, misalnya orang datang karena ada undangan tertentu, memecahkan perkara kaum muslimin. Biasa Nabi SAW bermusyawarah di masjid, ya. Itu ya. Tapi dalam bab ini, hadits ini khusus bagi orang yang datang ke masjid untuk sholat. Berarti adanya juga pelajaran lain, motivasi agar kita menghidupkan masjid untuk sholat. Jangan masjid itu penuh hanya di waktu-waktu tertentu, hanya di waktu kita ingin saja. Tapi penuhkan masjid dan ramaikan masjid tersebut. Karena di sini adanya motivasi untuk atal masjidah yar'as shalah. Dia datang ke masjid memang khusus untuk menghidupkan sholat itu. Datang untuk itu tentunya. Dan kita datang sholat yang berarti kita sedang absen kepada Allah atas perintah yang sudah Allah wajibkan kepada kita. Andai saja secara rasional seseorang itu diberikan kesempatan sehari sekali saja ketemu dengan owner perusahaan di tempat dia kerja, yang mungkin pemilik perusahaan atau owner itu mengatakan di jam ini misal 12 siang sampai 12.30 kalau kamu menuju ke ruangan saya, kamu boleh sampaikan apa saja yang kau inginkan, saya akan coba penuhi dari urusan dunia. Saya yakin mungkin kita akan berlumba-lumba kalau kita bekerja di perusahaan tersebut, tidak luput dari waktu itu. Tanpa kita samakan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita diundang oleh Allah untuk sholat sehari 5 waktu, 5 kali, dan Allah berikan waktu mustajab. Waktu diterima antara azan dan iqamah, kita boleh sampaikan apa saja, bukan cuma urusan dunia, urusan akhirat. Yang mustahil pun di mata manusia selama tidak bentrok dengan sunnatullah, sistem yang sudah Allah buat. Misal kita tidak ingin malam, kita minta dihilangkan malam, itu bentrok dengan sunnatullah. Kalau kita tidak minta itu tidak minta yang haram, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dianjurkan menghidupkan masjid untuk sholat dan sekaligus menjaga sholat itu sebagai bentuk absensi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kami ingatkan siapapun Bapak Ibu sekalian yang ingin memperbaiki apapun urusannya, ya, urusan dunia, urusan akhirat, mulai dari sholat. Kalau Anda sudah memberikan sholat dengan 3 poinnya, yaitu tepat waktunya, tepat gerakannya dan tepat bacaannya sesuai yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, maka Anda akan memperbaiki semua lini kehidupan Anda. Coba mulai perbaiki dari sini, maka semua akan baik. Ini juga diambil hikmah dari potongan sabda Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik, maka beruntunglah orang tersebut. Kalau dia buruk, maka rugilah dia. Jadi ini bukan cuma di akhirat, karena
cara untuk loloskan sholat di akhirat harus baik di dunia. Pelajaran yang ketiga, adanya malaikat yang mencatat amal-amal. Ya. Yang satu mencatat amal baik, satu mencatat amal buruk. Ya. Dan ini berarti memang seseorang selalu didampingi oleh malaikat. Setiap manusia didampingi oleh 3 malaikat, pencatat amal baik dan amal buruk, ini yang diistilahkan dengan katib. Kemudian ada satu malaikat hafadzah yang menjaga. Selama memang Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan sesuatu itu menimpa orang, maka malaikat akan selalu menjaganya. Makanya Allah mengatakan yahfadzuna min amrillah wa bi amrillah. Dia akan dijaga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berarti menandakan ada makhluk walaupun tidak nampak dengan mata kita selalu mendampingi kita. Dan kita harus hati-hati. Makanya kata Nabi SAW, marulah kalian dengan makhluk yang tidak akan berpisah dengan kalian. Ya, kecuali dalam kondisi kalian di WC ataupun sedang biologis, itulah para malaikat. Ya. Dan kata Nabi SAW, sesungguhnya malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu anak Adam. Ya, dari bau busuk, dari perkataan buruk dan segala macam hal. Kemudian selanjutnya, dan tentu pernah kami jelaskan ya Bapak Ibu sekalian, dari mana kita bisa tahu kalau malaikat itu ada atau syaitan itu ada? Dari bisikan-bisikan. Semua bisikan positif yang mengajak kita kepada ketaatan kepada Allah. Misalnya mendengarkan azan, ada bisikan dalam hati, sholatlah, lihat orang miskin, bantulah, misal contohnya, maka ini dari malaikat. Semua bisikan yang mengajak pada kemaksiatan atau lalai dari ibadah dari syaitan. Pelajaran yang keempat bisa diambil adalah besarnya pahala orang yang melangkah menuju ke masjid, dan ini jadi saksi bahasan kita, karena ini judul babnya, yaitu setiap langkahnya akan dicatatkan baginya 10 pahala. Dalam riwayat yang nomor 1 yang kita sempat pelajari, itu disebutkan bahwasanya orang akan setiap langkahnya dicatat 1 pahala, dihapus 1 dosa, diangkat 1 derajat. Dan dalam hadis ini disebutkan akan dicatatkan baginya 10 pahala. Bagaimana kita memahami dan mengkoordinasikan, mempertemukan antara 2 riwayat ini? Maka ulama menjelaskan tidak ada bentrok antara 2 riwayat. Walaupun riwayat yang sebelumnya menyebutkan setiap 1 langkah 1 pahala, maka tidak bentrok dengan hadis ini yang mengatakan 10 pahala. Karena memang dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang berbuat ya, 1 kebaikan, Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Maka tidak ada yang bentrok antara 2 hadis ini. Kalau yang pertama menyebutkan standarisasi pahalanya, kalau ini adalah penyebutan tentang pelipat gandaan pahalanya. Jadi semua ibadah yang Bapak Ibu lakukan dipastikan dalam ayat tadi yang kami bacakan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang berbuat amal soleh maka akan diberikan 10 kali lipat. Itu adalah ya balasan yang Allah berikan. Pelajaran yang kelima yang bisa diambil adalah bahwasanya adanya anjuran menunggu sholat. Ini secara khusus. Jadi maksudnya datang lebih cepat waktunya ya. Dan selama seseorang itu masih ada di waktu menunggu sholat, misalnya antara azan dan iqamah, atau Anda datang sebelum azan, niat keluar dari rumah ingin sholat berjamaah. Contoh tadi misalnya ada jamaah kita di sini masjid, sebelum azan sudah di masjid. Dia sudah sholat tahiyat masjid sebelum azan bahkan. Lalu azan, dia jawab muadzin, kemudian dia sholat qabliyah. Dari awal dia keluar dari rumahnya, dia tunggu sholat tadi, ya, sampai dia pulang lagi ke rumahnya, dicatat dia sedang mengerjakan sholat. Artinya ini ada motivasi Bapak Ibu sekalian, agar mempersiapkan diri jauh sebelum waktu sholat. Karena selama seseorang menunggu sholat, maka dicatat dia sedang sholat. Ya. Dan kelebihan juga orang yang menuju ke masjid, ini karena selama dia keluar dari rumahnya, sampai kembali ke rumahnya. Kayak tadi kita keluar sebelum sholat subuh, sampai nanti kita selesai ta'lim, anggaplah misalnya sejam setengah kita gunakan waktu, maka ini seperti kita sejam setengah itu tidak berhenti sholat. Salam, bangun lagi, sholat, salam, bangun lagi, sholat, begitu seterusnya, sampai nanti kita kembali. Berarti adanya motivasi untuk menjaga sholat. Hadits kedua, hadits ketiga dalam bab ini, hadits kedua yang kita pelajari pada subuh ini, dengan sanad hasan, dan ini urutan 299 dari awal kita belajar, berbunyi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Kita mengatakan radhiyallahu anhuma karena Abdullah sahabat, Amr bin As juga sahabat.
Dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man raha ila masjidil jama'ati fa khutwatun tamhu sayyi'ah wa khutwatun taktubu lahu hasanah, zahiban wa raji'a." Artinya, barang siapa yang berangkat menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkahnya menghapus kesalahan dan langkah yang lainnya menulis satu kebaikan, pulang dan juga perginya. Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan, At-Tabarani dan Ibnu Hibban menyebutkan juga di dalam sahihnya. Riwayat ini, Bapak Ibu sekalian, memberikan pelajaran kepada kita adanya anjuran untuk selalu ke masjid mengerjakan sholat, terutama bagi laki-laki ya. Karena laki-laki pendapat jumhur mewajibkan kalau tidak punya udzur. Itu diantara Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, tiga ini seingat saya mewajibkan ya. Dan mereka berdalil dari hadis tentang masalah ancaman orang yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Di antaranya kata Nabi SAW, aku ingin sekali sholat diiqamahkan, kemudian aku memerintahkan seseorang jadi imam, lalu aku keluar membawa kayu bakar dan membakar rumah-rumah orang yang tidak pergi sholat. Gitu ya. Karena ini adalah anjuran dan ditekankan. Dan para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, mereka tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Ya, terutama bapak-bapak, ya, sampai seseorang di antara mereka kalaupun letih sekali, maka dia ditopang menuju ke masjid dan lagi sholat pun memegang pundak sahabatnya. Jadi karena mereka tidak mau kehilangan absensi ini, mereka sedang absen dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyukai melihat orang-orang yang sedang berada di saf-saf, ya, di tempat-tempat, di waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahnya. Makanya seorang tabi'in, seingat saya Salamah bin Dinar rahimahullah, pada saat dia menasehatin murid-muridnya, dia mengatakan, janganlah engkau luput dari semua waktu dan tempat di mana Allah Azza wa Jalla ingin engkau hadir. Di saat itu Allah SWT akan menilai kita orang-orang yang patuh. Ya. Kalau kita misalnya cinta dan patuh pada seseorang, manusia misalnya, saya yakin kita nggak mau luput dari tatapan mata dia. Kita berusaha selalu hadir depan dia, kita mengambil hatinya. Tapi ini tidak mungkin disamakan dengan Allah Azza wa Jalla. Bisa seorang kalau selalu ada di waktu, tempat, ya, kesempatan di mana Allah mau dia hadir, dia selalu hadir, pasti akan menambah cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran pertama tentang adanya anjuran menghidupkan masjid dan sholat berjamaah. Di hadits nomor 1 sudah dijelaskan itu ya, tentang keutamanya dilipat gandakan 25 kali lipat, ada juga riwayat 25 derajat, ada riwayat juga 27 derajat. Ini semua sudah kita paparkan pada kesempatan yang lalu. Pelajaran yang kedua, bahwasanya setiap langkah yang menuju ke masjid, pergi dan pulangnya. Ya, kalau hadits nomor 1 disebutkan tentang masalah perginya. Ini ditambah lagi pulangnya. Jadi nanti Bapak Ibu pulang pun ke rumah, karena dari masjid, maka setiap langkahnya, satu dihapuskan dosa, langkah yang selanjutnya dicatatkan pahala. Ini berarti menandakan keutamanya besar sekali. Dan pernah disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat-riwayat yang sahih, bukan cuma 1-2 hadis ya, cukup banyak, di mana Allah Azza wa Jalla yang berkata atau berfirman kepada Nabi SAW, Muhammad, apakah engkau tahu dalam permasalahan apa para malaikat itu berdiskusi, berbicara di langit? Maka Allah ilhamkan dalam hati Nabi SAW menjawab, beliau mengatakan, iya, pada hal-hal perbuatan-perbuatan yang sederhana sebenarnya, tapi paling cepat mengangkat derajat dan paling cepat menghapuskan dosa-dosa, yaitu banyaknya langkah-langkah menuju ke masjid. Banyaknya langkah-langkah kaki menuju ke masjid. Dan ini langkah-langkah kaki yang sangat mulia, yang akan menjadi saksi pada hari kiamat tentunya. Kita masuk hadis keempat Bapak Ibu sekalian di kita atau bab nomor 9 dari awal belajar, namun ini hadis ketiga yang kita bahas pada pagi ini dengan sanad sahih urutan 300 dari awal kita belajar. Hadis ini bermula dari Utsman radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, aku pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a fa asbagha al-wudu' thumma masya ila salatin maktubah fa shallaha ma'al imam ghufira lahu dhanbu. Barang siapa yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudu, kemudian dia berjalan untuk melaksanakan sholat fardu, lalu dia melaksanakannya bersama imam berjamaah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah.
Hadis ini memberikan pelajaran yang pertama adanya anjuran menjaga wudu dan menyempurnakannya. Sudah kita jelaskan di kitab wudu. Jadi hati-hati, ada batas minimal. Jangan sampai kurang. Telapak tangan harus kena semuanya. Jangan ada yang tidak kena. Bagian wajah, bagian siku, bagian kaki, ya ada batas minimal semuanya. Maka usahakan lebihkan. Dan sudah pernah kita jelaskan di bab wudu, hadis-hadis Nabi SAW yang mulia, bahwasanya perhiasan seorang mukmin akan memenuhi tempat-tempat yang tersentuh air wudu, sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menggulung bajunya sampai ke pundaknya dan melebihkan basuhan tangan yang sampai siku sampai ke lengannya, ya, karena beliau mendapatkan dan pernah meriwayatkan hadis ini. Begitu juga Nabi SAW menjelaskan, saya ingatkan kembali, bahwasanya beliau akan mengenal kita pada hari kiamat justru dari cahaya yang keluar dari tempat-tempat wudu. Maka beliau mengatakan, siapa yang bisa memanjangkan cahayanya, jangkauan wudunya, maka lakukanlah. Dianjurkan misalnya batas minimal pergelangan kita lebihkan, ya, batas minimal mata kaki kita lebihkan, batas minimal siku kita lebihkan, ya, sehingga maksudnya lebih jangkauannya, sehingga sudah pasti yang titik-titik yang kira-kira batas minimal pasti sudah terpenuhi. Ini yang dimaksud dengan asbagal wudu. Barang siapa yang menyempurnakan wudunya. Dan sudah kita titik beratkan, ya, di bab wudu waktu itu, Bapak Ibu sekalian, kalau masih ingat, walaupun kita disuruh lebihkan jangkauan tempat wudu, jangan mubadzir dengan air. Saya selalu ingatkan ini, banyak di antara bapak-bapak, saya tidak tahu ibu-ibu, karena biasanya kalau kami pas masjid dan kebetulan pada waktu itu di perjalanan misalnya, atau lagi di mall, memang tidak sempat wudu atau batal wudu, ya, sudah wudu dari rumah, begitu masuk ada banyak yang menyalakan keran terlalu keras airnya, terlalu kencang, sehingga akhirnya air itu mubadzir, ya, dan bisa membasahi pakaiannya, bisa juga mengganggu orang di sebelah. Coba buka keran secukupnya, air secukupnya, dan kalau ada jedah di antara satu gerakan wudu yang lain, ditutup dulu kerannya. Ini termasuk bagian daripada hikmah asbagal wudu, ya, dia menyempurnakan wudu itu. Kemudian pelajaran yang kedua, adanya anjuran untuk jalan menuju ke masjid. Ini jadi saksi bahasan kita, karena bab kita tentang masalah keutamaan jalan menuju ke masjid, ya. Di sini disebutkan thumma masya ila sholatin maktubah. Kemudian dia pergi menuju salat yang telah diwajibkan. Dan ini korelasinya sangat erat dengan hadis nomor 3 tadi. Setiap langkahnya akan dicatatkan pahala, langkah yang satu diampuni dosa, pulang dan pergi. Pelajaran yang ketiga, adanya anjuran untuk sholat di awal waktu bersama imam, ya, dan usahakan tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Juga sudah kami sampaikan, himbaukan, mulai untuk diri kami dulu, semoga kami mudah melaksanakan, bukan cuma mengucapkan, kecuali punya udzur tentunya Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau mau mendapatkan keutamaan sholat bersama imam, mendapatkan keutamaan hadis Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan 40 hari takbiratul ihram pertama imam, maka dia akan diselamatkan dari neraka dan juga sifat kemunafikan. Dia harus punya persiapan sholat sebelum azan. Jangan wudu pada saat azan, karena ini akan membuat pasti kita ketinggalan banyak hal. Ketinggalan qobliyah, ketinggalan doa mustajab antara azan iqamah, ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Jadi alarm peringatan tentang sholat dibunyikan 10 menit sebelum azan, 15 menit sebelum azan. Jadi kita memang peduli sekali dengan itu, sehingga kita tidak luput sholat awal waktu. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, waktu seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai? Dalam riwayat lain, amal apa yang paling afdal? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha, sholat tepat di awal waktunya, gitu, ya. Kemudian pelajaran yang terakhir yang bisa diambil dari hadis, kalau orang menggabungkan ini, dia sempurnakan wudunya, dia jalan menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, lalu dia sholat berjamaah dengan imam. Yang dimaksud adalah imam yang pertama, ya. Bukan semua imam masuk dalam hadis ini, karena ada orang datang jamaah kedua, jamaah ketiga, memang dia berjamaah, tapi nggak masuk dalam bahasan ini. Ini adalah keutamaan didapatkan bagi orang secara khusus, ya, orang-orang yang tidak luput dari sholat dengan imam yang pertama. Karena kalau imam yang pertama berarti pasti dia berjamaah. Kalau dia berharap berjamaah di jamaah yang kedua, bisa dapat imam, bisa tidak. Karena bisa saja dia datang ke masjid terlambat, kemudian tidak ada imam, lalu dia sholat sendiri. Tapi kalau imam yang pertama pasti, karena ditentukan ada imamnya, ya. Dan ingat,
kami sudah ingatkan beberapa kali Bapak Ibu sekalian, semua ibadah tidak bisa terulang. Sekali Anda lalaikan, akan dicatat sampai hari kiamat Anda lalai dari ibadah itu. Tadi, mohon maaf saya kalau ada yang pas kebetulan keadaannya begitu, bukan menyinggung karena saya tidak kenal Bapak Ibu sekalian, tapi kalau misalnya tadi ada orang yang masbuk 1 rakaat di jemaah subuh kita ini, mungkin karena ada uzurnya, ya misal contoh, dia tidak bisa lagi memperbaiki di buku amalnya, subuh tadi dicatat dari awal takbiratul ihram. Karena beda orang yang mulai Allah Akbar imam, dia juga Allah Akbar sudah mulai dicatat pahala oleh malaikat. 2 iftitahnya, mendengarkan surah Al-Fatihahnya, dan seterusnya. Beda dengan orang yang datang baru Allah Akbar, imam sudah waladhdallin. Luput dari dia mengikuti imam dari Bismillah, Alhamdulillah, dan seterusnya ayat-ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Jadi tidak bisa diperbaikin selamanya. Sampai hari kiamat, hari ini, subuh ini, dia masbuk 1 rakaat. Makanya tadi saya katakan, teman-teman sekalian, mulailah mempersiapkan sholat jauh sebelum waktu sholat. Kita sudah uduk sebelumnya, kita sudah persiapan sebelumnya, sehingga betul-betul tidak luput. Karena yang membedakan derajat nanti kita di surga adalah hal ini. Masalah amal-amal saleh yang kita kerjakan tepat waktu dan memang betul-betul maksimal. Ya, karena tidak bisa diperbaiki. Orang kalau buat dosa, Bapak Ibu sekalian, 20 tahun, 30 tahun buat dosa, dia tobat bersih dosanya. Masih bisa diperbaiki, gitu ya. Tapi kalau amal soleh nggak bisa. Oleh karena itu hati-hati sekali. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang sangat masyhur dengan kesolehan. Kalau teman-teman ketik di Google cari kisah Sa'id bin Musayyib, itu orang kisahnya banyak sekali. Tapi di antara yang unik berhubungan dengan solat adalah beliau dikenal tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam 40 tahun. Bukan lagi ya cuma 40 hari yang tadi keutamanya. Siapa kata Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam 40 hari, dia akan selamat, dijamin selamat dari neraka dan juga kemunafikan. Kalau beliau karena jaganya ibadah dia sampai tidak pernah luput takbiratul ihram pertama imam 40 tahun. Dan beliau berkata tentang dirinya, saya selama 40 tahun tidak pernah melihat kecuali punggung imam. Jadi imam Allah Akbar dia ada di situ. Itu betapa mulianya orang kalau peduli dengan masalah ini. Dan ini tadi saya katakan, sekali kita luput maka tidak bisa diperbaikin. Harus kita tanamkan ini Bapak Ibu sekalian supaya jangan anggap remeh. Setiap ibadah yang Allah berikan kesempatan kita lakukan, anggap itu ibadah terakhir. Sedekah terakhir, bakti orang tua terakhir, majelis ilmu terakhir, ya, sholat terakhir, puasa terakhir, zikir terakhir, semua harus kita begitu. Karena memang kita tidak tahu, mati itu misterius, bisa datang setiap saat. Tidak harus kita sakit baru meninggal, tidak harus tua baru meninggal. Jadi jadikan amal-amal sholat itu sesuatu yang sangat mahal, karena itu nanti akan memperberat timbangan amal hari kiamat dan meloloskan kita masuk ke dalam surga. Surga itu abadi, luar biasa gitu. Ya. Dan kalau kita gambarkan surga itu susah sekali, dan enggak cocok, enggak seimbang dengan amal kita. Di antaranya hadis Nabi SAW, di surga itu ada pohon atau pohon-pohon surga itu. Kalau seseorang, laki-laki yang sangat perkasa, menunggangi kuda yang sangat sempurna, 100 tahun belum bisa melewatin pohon tersebut. Karena besarnya pohon itu. Ya. Itu di antaranya. Ya. Dan itu Allah, Nabi SAW memerintahkan kita untuk membaca dalam surah Al-Waqi'ah. Disebutkan tentang masalah itu. Dan bagi yang berminat bisa sering mengulang-ulangi, kami motivasi itu ya. Saya pun sering melakukan itu karena ini manfaatnya besar. Mengulang-ulangi apa yang Allah janjikan di surga, sudah kami bedah, ada di playlist YouTube kami. Judulnya buku Rasulullah cerita tentang surga dan neraka. Itu ada 30 bab tentang surga. Dari mulai pintu gerbangnya, kemudian tanamannya, istanahnya, pelayan-pelayannya, baju-bajunya, makanan, minuman, segala macam hal. Supaya kita tahu, oh ini yang dijanjikan. Dan kalau kita lihat hadis-hadis tersebut itu tidak ada nilainya amal-amal kita ini, kecil sekali. Ya. Makanya kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang masuk ke dalam surga dengan amalnya, tapi rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah mau menyelamatkan dia. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Anda juga begitu? Kata Nabi SAW, iya, saya pun karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk hadis kelima di dalam bab ini, dan ini berarti hadis keempat kita pada subuh ini. Dengan sanad hasan di ghairihi. Menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 301 dari awal kita belajar. Berbunyi dari Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, dia berkata, ini tadi orang yang kita sebutkan, hadara rajulan minal ansaril mautu faqala
inni muhaddithukum hadithan ma uhaddithukumuhu illa ihtisaba. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tawadda ahadukum fa ahsana al-wudu thumma kharaja ila as-salah lam yarfa' qadamahu al-yumna illa kataballahu azza wa jalla lahu hasana wa lam yadha qadamahu al-yusra illa hatta Allahu azza wa jalla anhu sayyi'ah falyuqarrib ahadukum aw liyuba'id fa in atal masjida fa shalla fi jama'atin ghufira lahu fa in atal masjida wa qad sallu ba'dan wa baqiya ba'd sallama adrak wa atamma ma baqiya kana kadhalik fa in atal masjida wa qad sallu fa atamma as-salata kana kadhalik. Kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seseorang laki-laki dari Ansar pernah menghadapi kematian. Dia berkata, aku akan menyampaikan sebuah hadis kepada kalian. Maksudnya ada seorang sahabat pada saat sudah mau meninggal, dia bilang di hadapan murid-muridnya, karena dia tahu dia sudah akan meninggal, dia ingin berpesan ini. Dia bilang, aku akan menyampaikan sebuah hadis kepada kalian. Sahabat yang sudah mau meninggal bilang kepada murid-murid dari kalangan tabi'in, aku tidak menyampaikannya kecuali karena berharap pahala dari Allah. Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian berwudu, lalu dia membaguskan dan menyempurnakan wudunya, kemudian berangkat sholat, tidaklah dia mengangkat kaki kanannya, melainkan pasti Allah azza wajalla menulis satu kebaikan untuknya. Dan tidaklah dia menginjakkan kaki kirinya, melainkan pasti Allah azza wajalla menghapus satu kesalahan darinya. Maka hendaknya salah seorang dari kalian mendekatkan atau menjauhkan tempat tinggal dari masjid. Jika dia datang ke masjid, lalu dia sholat dengan berjamaah, maka dia akan diampuni. Jika dia datang ke masjid, sementara jamaah telah melaksanakan sebagian sholat, dan masih tersisa sebagian yang lain, dia melaksanakan apa yang dia dapatkan dari rakaat, maka dia menyempurnakan sisanya, maka juga akan diampuni. Jika dia datang ke masjid, sementara mereka telah melaksanakan sholat, lalu dia tetap menyempurnakan sholatnya, maka juga akan mendapatkan pengampunan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Namun kita ambil pelajarannya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Yang pertama, kedudukan Sa'id bin Musayyib rahimahullah yang menyampaikan riwayat ini kepada kita. Dan pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang menukil ilmu. Kapan Bapak Ibu sudah dapat ilmu? Ada Bapak Ibu dapat manfaat dalam majelis kita ini contohnya. Dan alhamdulillah setiap hari Kamis kita rata-rata belajar hadis antara 5 sampai 10, kadang-kadang lebih tergantung kesempatan yang Allah berikan. Maka kalau Anda bisa mengambil faedah, Anda buat sebuah kesimpulan lalu Anda ajarkan, itu poin yang penting. Karena sesuatu yang paling mahal yang kita hadiahkan kepada orang ilmu. Anda kalau hadiahkan makanan, minuman, pakaian, kendaraan, apa saja, itu waktunya terbatas, ya. Kapan makanan habis, minuman habis, selesai catatan pahalanya. Tapi kalau Anda hadiahkan ilmu, itu sesuatu yang mahal. Walaupun dia belum mengamalkan, maka sudah ada pahalanya. Kalau dia amalkan, berlipat-lipat pahalanya. Apalagi kalau dia sampai ajarkan. Oleh karena itu ilmu akan lebih banyak berkahnya, dipelajari, kemudian dipraktikin. Nah, praktikin ini juga termasuk pelajaran. Kemudian diajarkan, disampaikan. Makanya kata Nabi SAW, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya sebuah ayat. Jadi teman-teman jangan hanya sekedar mendengarkan, tapi bagaimana kita mengamalkan, berikut kita juga menyebarkan. Di sini kita lihat Sa'id bin Musayyib rahimahullah menghadiri kematian seorang sahabat yang menyampaikan hadis. Dua orang ini, tabi'in Sa'id bin Musayyib dan sahabat walaupun tidak disebutkan namanya radhiyallahu anhu, dua-duanya menyampaikan ilmu dan subhanallah setelah 1400 tahun lebih. Nah ini kejadian di masa sahabat. Ya, sudah wafat, pada saat mau wafat berarti masih di awal-awal mungkin 100 tahun awal tahun Hijriah. Kita sekarang sudah 1400-an gitu ya. Masih sampai kepada kita subuh ini hadis ini. Ini berarti menandakan luar biasa keikhlasan sahabat yang menyampaikan dan tabi'in yang menyampaikan. Karena ikhlas itu akan membuat sesuatu bisa kekal, ya, dikenang gitu ya. Di sini kita ambil pelajaran dari teman-teman sekalian. Siapa yang punya kesempatan menyampaikan ilmu, dia sampaikan. Dia ajarkan kepada orang. Dia tidak tahu bagaimana Allah memberikan keberkahan. Ya. Dan juga
tidak kalah penting teman-teman sekalian yang harus digarisbawahi adalah keikhlasan ya, dalam menyampaikan. Ini pelajaran yang ketiga kita ambil. Pelajaran pertama kedudukan Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Yang kedua adanya anjuran menyampaikan ilmu. Ya, kemudian yang ketiga perlunya keikhlasan. Karena ikhlas yang membuat ilmu ini masih sampai kepada kita setelah 1400 tahun sekian. Mungkin juga menjelang hari kiamat buku ini masih dipelajari oleh kaum muslimin yang ingin peduli dengan hadis-hadis Nabi SAW. Gitu kan? Dan ini penting sekali ya untuk kita perhatikan. Kalau anda ikhlas, maka Allah akan kekalkan amal itu. Dalam arti kata, dicatatkan sempurna pahalanya di buku amal. Berikut juga Allah bisa menyampaikan ilmu tersebut walaupun kita sudah wafat. Dan saya pernah sampaikan kisah Imam Malik rahimahullah. Pada saat beliau menulis kitab Muwatta yang terkenal, buku hadis. Ya, kalau Bapak Ibu pernah dengar ada disilakan rujukan umat Islam Kutubut Tis'ah, 9 buku hadis itu ya. Nah, 9 buku hadis salah satunya adalah Muwatta Imam Malik. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai, Ad-Darimi, Musnad Imam Ahmad dan Muwatta Imam Malik. Muwatta Imam Malik ini waktu ditulis oleh beliau, ternyata ulama-ulama di masa beliau mendengar, oh Imam Malik nulis buku namanya Muwatta. Subhanallah, mereka menulis juga buku dan menamakan juga Muwatta. Jadi waktu itu lahir banyak sekali buku-buku Muwatta namanya. Maka murid-murid Imam Malik datang dan mengatakan, wahai Imam, semua orang-orang yang selevel dengan anda, maksudnya ulama juga, waktu tahu anda susun buku Muwatta, mereka juga berlomba-lomba susun buku dan mereka sengaja namakan Muwatta juga. Seperti sudah tidak ada judul lain. Kenapa harus menyaingi Imam Malik gitu ya? Jawaban beliau sederhana. Dan selalu dinukil oleh para ulama perkataan beliau ini tentang masalah ikhlas. Beliau mengatakan, makana lillahi fahuwa baq. Apapun yang dikerjakan karena Allah akan kekal. Subhanallah, sampai hari ini yang tersisa hanya Muwatta Imam Malik saja. Semua Muwatta lain itu hilang, enggak ada. Jadi kalau anda tidak ikhlas percuma. Ikhlas itu akan mengekalkan amal itu. Di buku amal kita terima pahalanya dan di dunia Allah berikan keberkahan itu. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil, tentu ini tadi ikhlas poin ketiga juga diambil dari potongan sahabat ini mengatakan waktu beliau mau wafat, inni muhaddithukum hadithan ya ma uhaddithukumuhu illa ihtisaba. Jadi saya menyampaikan hadis kepada kalian, saya tidak sampaikan kecuali karena ingin mengharapkan pahala. Pelajaran yang keempat adalah pentingnya seseorang menyempurnakan wudunya. Karena beliau mengatakan bahwasanya saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang wudu dan menyempurnakan wudunya. Sudah kita jelaskan tadi beberapa poin berhubungan dengan masalah dan di bab wudu sebelumnya. Pelajaran kelima yang bisa diambil adalah pentingnya seseorang keluar ke masjid untuk sholat. Ini juga masuk dalam bahasan kita karena langkahnya ya. Karena langkah-langkahnya kata Nabi SAW, kaki kanan itu akan dicatatkan pahala. Kaki kirinya akan dihapuskan dosa. Dan ini sudah kita jelaskan juga tadi tentang makna-makna ini ya. Pelajaran keenam dari hadis adalah pentingnya seseorang itu ya, memiliki rumah yang ada masjid, dekat dengan masjid. Baik dekat atau jauh itu makna hadis yang mengatakan fal yuqarrib ahadukum aw liyuba'id. Silakan yang punya rumah dekat atau jauh dari masjid, intinya ada masjidnya. Ya, dan hindari teman-teman sekalian tinggal di satu komunitas yang tidak ada masjid, susah gitu ya. Saya pernah isi pengajian di Jakarta Pusat waktu itu, kompleknya luar biasa mewahnya, rumah-rumah bagus banget gitu. Saya diundang, saya cuma sekali isi di kajian itu. Waktu itu sudah itu karena cuma waktu itu diundang dan saya tidak bisa lanjutkan kajian karena memang padatnya jadwal. Maka pada saat itu pas selesai kajian masuk waktu sholat. Waktu duhur, dari jam 10 pagi sampai menjelang duhur. Kemudian saya bilang, kita mau sholat. Ada masjid enggak? Enggak ada Ustaz. Kompleks sebesar ini enggak ada masjid. Saya tanya, dia bilang tidak ada Ustaz. Padahal rumah itu bagus-bagus, besar-besar semua. Kalau mau ke masjid kita harus keluar, bahkan pakai mobil. Lumayan jaraknya jauh dari sini. Lalu untuk apa manfaatnya tinggal di komplek perumahan yang mewah, tapi tidak ada masjidnya? Ya, kita enggak bisa absen kepada Allah. Masjid itu mulia. Selama ada masjid berarti mendatangkan keberkahan di sekitarnya. Alhamdulillah kayak di komplek ini ada masjid begini. Dan pernah kita sampaikan, Nabi SAW mencontohkan teman-teman sekalian, awal yang Nabi kerjakan pada saat tiba di Madinah, sebagai pondasi negara, pondasi komunitas Islam adalah bangun masjid. Masjid Quba, baru berapa hari sudah bangun Masjid Nabawi. Sebelum Nabi punya rumah.
Sebelum punya rumah. Setelah dua masjid ini berdiri, baru Nabi SAW membangun rumah beliau. Ya. Jadi itu pentingnya. Kita harus paham ini adalah pondasi dasar. Jadi bagi yang punya perusahaan pun minimal ada musallahnya. Ya, ini penting sekali. Anda punya rumah luas misalnya, kalau tidak ada masjid di situ, ada musalla, wakafkan aja sebagian tanah kita. Misalnya kita punya 1000 meter, contoh. Lalu kita ambil bagian dari depan 100 meter, 10%-nya aja. Misal, itu saya wakafin buat masjid. Udah, biar orang bisa sholat. Itu sangat bagus itu ya. Ini adalah hal mendasar yang perlu kita garis bawahi. Dan tentu makin banyak langkah Anda ke masjid, makin banyak Anda raih pahala. Pelajaran yang ketujuh, adanya anjuran untuk pergi sholat berjamaah dan diampuni dosa-dosa bagi orang yang menuju ke masjid, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi ya. Dan ampunan dosa akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada semua orang yang datang niat sholat di masjid. Apakah dia dapat jemaah pertama, apakah dia dapat sebagian karena dia masbuk, atau dia datang sudah bubar sholat berjamaah tapi dia sholat sendiri atau berjamaah dengan kedua, sama dapat pengampunan dosa. Tetapi dari sisi penilaian pahala beda. Orang yang sholat di awal waktu sudah kita katakan tadi lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang datang sesudahnya. Tetapi khusus pengampunan dosa diberikan kepada semua orang yang datang ke masjid. Berarti menandakan Bapak Ibu sekalian, walaupun Anda misalnya nih masih di rumah, terus dengarin iqamah, jangan tergoda syaitan, sudahlah saya sholat di rumah aja kalau gitu, saya kayaknya nggak keburu. Tetap Anda masih dapat keutamaan pengampunan dosa. Mungkin Anda bertanya, Ustaz, memang apa manfaatnya pengampunan dosa? Besar sekali. Pengampunan dosa, teman-teman sekalian, artinya pemutihan kesalahan, itu akan melepaskan kita dari hukuman sebab dosa-dosa kita. Apalagi kita tidak pernah tahu seperti apa kadar besarnya bobot hukuman yang datang dari dosa kita. Maka itu kita selamat dari itu kalau ada pengampunan dosa. Dan fasilitas yang tertahan ini yang kedua, karena dosa itu bisa kembali. Ibarat Anda kerja di perusahaan, Anda lakukan kesalahan nih. Kalau perusahaan memutihkan kesalahan Anda, berarti Anda mendapatkan dua hal. Anda tidak dihukum lagi dari pelanggaran itu karena sudah diputihkan. Yang kedua, Anda bisa bersaing lagi untuk meraih prestasi di perusahaan tersebut. Nah, karena itu rasionalnya. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi pengampunan dosa itu penting sekali. Makanya hampir semua kegiatan amal soleh dalam Islam itu membersihkan dosa-dosa. Semua beramal soleh membersihkan dosa-dosa. Bagaimana Allah berfirman, Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya semua amal soleh membersihkan dosa-dosa. Hadis ke-6 dalam bab ini, dan ini hadis kelima yang kita bahas subuh ini, dan ini urutan 302 dari awal kita belajar. Hadis ini dengan sanad sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Atani laylata rabbi fadzakar al-hadith ila an qala li ya Muhammad, atadri fima yakhtasimul mala'ul a'la? Qultu na'am fi ad-darajati wal kaffarat wa naqli al-aqdami ila al-jama'at wa isbaghi al-wudu'i fi as-sabarat wa intidhari as-salati ba'da as-salat wa man hafadha 'alayhinna 'asha bi khairin wa mata bi khairin wa kana min dhunubi ka yaumi waladathu ummuh. Kata Nabi SAW, semalam Rabbku mendatangiku, dan dia menyebutkan hadis, maksudnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sampai ya Nabi SAW berkata, Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, tahukah kamu dalam urusan apa para malaikat di langit berdiskusi, ya, berbicara? Di sini terjemahnya berselisih, ya. Aku menjawab, kata Nabi SAW, iya, dalam urusan derajat-derajat yang tinggi di surga dan pembersihan-pembersihan dosa yang menyelamatkan dari hukuman, yaitu melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah, menyempurnakan wudu dalam keadaan dingin dan waktu-waktu yang dibenci, dan menunggu sholat sesudah sholat berikutnya, atau menunggu sholat sesudah sholat. Barang siapa yang menjaga semua ini, maka pastikan dia akan hidup dalam keadaan kebaikan atau baik, dan mati dalam keadaan baik, dan dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti pada hari dilahirkan oleh ibunya. Titik-titik ada tulisan al-hadith, maksudnya masih ada tulisan hadith, tapi Al-Mundhiri rahimahullah mengambil sampai sini karena beliau ingin titik beratkan masalah
langkah kaki menuju ke masjid untuk sholat berjamaah di masjid. Hadis riwayat Tirmidzi dan dia berkata hadis ini adalah hadis hasan gharib. Dikatakan oleh Al-Mundhiri, ia akan hadir selengkapnya insyaAllah dalam kitab ini di bab nomor 16 dan telah lewat pada nomor 4 bab nomor 7. Kita ambil pelajarannya hadis ini. Yang pertama, bahwasanya Nabi SAW berkomunikasi dengan Rabb-Nya. Ya. Apakah Allah Azza wa Jalla berkomunikasi secara langsung dengan Nabi SAW? Di antaranya kejadian menerima perintah salat 5 waktu. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berbicara langsung dengan Musa alaihissalam, ya, di Wadi Muqaddas, ya, di Tursina di Mesir pada saat mewahyukan kepada beliau, ya. Dan Allah katakan wa kallamallahu Musa taklima, Allah mengajak bicara Musa secara langsung, ya. Jadi Nabi SAW pun berbicara dengan Tuhannya, terkadang langsung dengan Allah Azza wa Jalla, terkadang juga melalui malaikat Jibril alaihi wassalatu wassalam, atau malaikat-malaikat yang lain yang menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW, seperti contohnya pada saat Jibril datang bersama malaikat penjaga gunung, ya, waktu dakwah beliau ditolak di Taif misalnya, atau contoh-contoh malaikat-malaikat yang lain. Tapi intinya Allah Azza wa Jalla atau Nabi SAW berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini juga ada pelajaran penting, bahwasanya salah satu sifat Allah yang mulia adalah berbicara. Namun kita tidak samakan dengan bicaranya makhluk. Kita imani apa adanya. Hadis-hadis mulia ataupun ayat-ayat Al-Quran menyebutkan tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan makhluknya, ya. Atau misalnya Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi pada saat tersisa sepertiga malam, ya. Kemudian juga Allah SWT menyebutkan tentang tangan, tentang kaki, ya. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Lalu Nabi SAW mengatakan hari kiamat nanti neraka akan berkata, hal min mazid, apakah ada tambahan untuk dilemparkan ke dalam, sampai Rabb yang Maha Mulia meletakkan telapak kakinya padanya. Ya, maka neraka akan mengatakan, cukuplah dengan kemuliaanmu. Dan hadis-hadis yang serupa tentunya, ya. Semua itu kita imani apa adanya. Dan tidak perlu kita samakan dengan makhluk. Jangan juga kita takwilkan, interpretasi ke makna yang lain. Kita harus imani apa adanya, ya, dan tidak perlu kita samakan dengan makhluk. Orang yang mengatakan ini harus ditakwilkan, dialihkan ke makna-makna lain karena takut menyerupai dengan Allah, sebenarnya dia sendiri sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kenapa dia harus menolak sifat-sifat seperti ini dengan alasan bahwasanya nanti akan menyerupai Allah? Itu khawatiran dia sendiri. Sementara kita tahu kaum salafus salih dari sahabat, dari tabi'in, tabi'in tidak pernah mentakwilkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Jadi Allah pun berbicara dengan kemahasempurnaannya. Allah turun ke langit bumi, ya, dan Allah bersama dengan orang-orang beriman dan seterusnya. Semua ini adalah sifat Allah mulia yang harus kita imani. Pelajaran yang kedua, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepada Nabi SAW tentang masalah hal-hal yang dibicarakan oleh para malaikat di langit. Berarti ini hal gaib. Nabi SAW sebenarnya tidak tahu, ya, tapi Allah ilhamkan kepada beliau untuk tahu, gitu ya. Karena wahyu ini kadang-kadang sampai kepada Nabi SAW dari malaikat Jibril, atau beliau terilhamkan dalam hatinya lalu mengetahui jawabannya, atau memang beliau mendengarkan seperti suara lonceng yang keras, kemudian setelahnya beliau baru mendapatkan informasi dan beberapa cara penerimaan wahyu. Ada Quran terjemahan bahasa Indonesia yang covernya berwarna merah yang diterbitkan oleh penerbit Raja Fahad di Madinah. Itu biasanya dibagikan, gitu ya, kepada jemaah haji, jemaah umrah. Nah, itu di awal-awalnya disebutkan tentang juga teknis penerimaan wahyu, ya, bagaimana Nabi SAW menerimanya. Nah, seperti ini Allah Azza wa Jalla menyampaikan kepada Nabi SAW, gitu ya. Dan di sini juga jadi pelajaran Bapak Ibu sekalian, bahwasanya malaikat-malaikat juga berbicara, malaikat-malaikat juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka juga, ya, kagum, mereka juga terheran-heran, gitu ya, dengan apa-apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Itu normal, ya. Kita tahu Allah ceritakan dalam Al-Quran pada saat Allah mengatakan, saya akan menciptakan makhluk dari tanah liat, Nabi Adam alaihissalam, maka malaikat mengatakan,
Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi? Jadi malaikat pun heran dengan itu, tapi posisinya sebagai makhluk, bukan memungkiri, ya, bukan memungkiri bahwa Allah mampu gitu ya. Maka Allah pun akhirnya mengatakan aku lebih tahu daripada kalian. Nah, ini memang ada hal-hal yang seperti ini, tapi bukan pemungkiran dari para malaikat. Makanya Allah SWT mengatakan kepada Nabi SAW, apakah engkau tahu apa yang sedang didiskusikan, diperselisihkan, didialogkan antara para malaikat di langit? Mereka terheran-heran melihat apa yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang beriman di muka bumi. Maka Nabi SAW mengatakan iya. Pelajaran selanjutnya, seingat saya yang ketiga ya, yaitu adanya amalan-amalan yang cepat sekali mengangkat derajat di surga. Dan pernah kita sebutkan, nanti insya Allah di jilid 3 buku ini ada kitab jihad, ada hadis itu menyebutkan tentang masalah jarak antara satu derajat ke derajat di surga itu 100 tahun. Ya. Maka memang ada banyak amal-amal yang bisa membedakan derajat di surga. Ini juga sudah kita singgung di hadis pertama di bab kita ini. Bahwasanya orang yang sholat berjamaah, kayak tadi kita sholat berjamaah, dengan orang sholat sendiri itu bedanya 25 derajat. Riwayat lain 27 derajat. Ada riwayat lain 25 kali lipat. Berarti sekali kita sholat berjamaah tadi, dengan orang yang sholat sendirian, itu bedanya 27 derajat. Kalau kita pegang, korelasikan dengan hadis menjelaskan tentang derajat di surga bagi para mujahidin dan para syuhada, itu kalau kita hubungkan, dan itu berarti selisihnya 2700 tahun. Jaraknya antara orang yang sholat berjamaah dengan orang sholat sendirian. Makanya rugi sekali orang yang sholat sendirian, kecuali urgent sekali ya. Maaf, Anda mules, Anda harus ke toilet, Anda kehilangan jamaah, Anda sakit, ya, tertidur, ada udurnya mungkin. Tapi kalau tidak ada udur, hanya kena malas, ini sayang sekali. Terlalu banyak yang hilang dari dia. Nah, para malaikat pun bingung, bukan bingung sebenarnya. Mereka kagum dengan derajat dan kafarat. Dua hal ini. Derajat-derajat yang tinggi di surga yang Allah janjikan dan juga pembersihan-pembersihan dosa. Maka disebutkanlah rinciannya. Apa itu yang dimaksudkan meninggikan derajat? Apa yang dimaksudkan dengan pembersihan dosa-dosa yang Allah siapkan hamba beriman yang hanya malaikat berselisih dan mereka pun berdiskusi tentang luar biasanya Allah janjikan? Disebutkan ya, melangkah kaki atau banyaknya langkah kaki menuju sholat berjamaah. Nah, ini yang menjadi saksi bahasan kita. Oleh karena itu, selalulah menuju ke masjid karena langkah-langkah ini pun membuat para malaikat kagum bagaimana hanya dengan jalan saja yang menuju ke masjid itu sudah cukup untuk mengangkat derajat yang tinggi di surga dan juga membersihkan dosa-dosa. Dan di sini juga jadi pelajaran yang keempat adalah pentingnya atau harusnya seseorang itu memperbanyak langkah menuju ke masjid sholat berjamaah. Pelajaran kelima, juga yang bisa mengangkat derajat dan membersihkan dosa-dosa adalah wudhu di waktu-waktu yang dibenci. Di sini terjemahannya kalau yang pegang bukunya, di waktu dingin. Ya. Waktu dingin ini biasanya, apalagi kalau kita Indonesia mungkin masih normal ya, alhamdulillah sepanjang tahun bisa kita katakan udara kita di umumnya wilayah negara kita alhamdulillah semoga Allah jaga itu sama cuacanya. Tapi sebagian negara itu ada yang musim dingin. Sampai minus, saya pernah ke Turki minus 10, minus 12, luar biasa gitu dinginnya. Di sebagian wilayah Rusia itu ada minus 30, dingin sekali. Nah justru di waktu-waktu dingin seperti itu, kalau ada orang yang batal wudunya lalu dia wudhu lagi, ini punya keutamaan tersendiri. Ya. Atau waktu-waktu dibenci, kan wudhu itu bukan hanya untuk sholat, kita pernah jelaskan di bab wudhu ya. Bisa untuk sholat, bisa juga kalau mau tidur, bisa juga kalau lagi emosi, kita pernah jelaskan itu ya. Karena Nabi SAW menganjurkan wudhu sebelum tidur. Kemudian Nabi SAW menganjurkan orang kalau lagi emosi, berdiri duduklah. Kalau duduk masih emosi, baringlah sejenak. Kalau masih emosi, berwuduklah. Karena wudhu akan menghilangkan emosi tersebut. Ya. Contohnya, atau orang hanya untuk menjaga, setiap batal wudhu, wudhu lagi supaya dalam keadaan suci. Semua itu cara-cara untuk berwudhu. Nah di waktu-waktu kita tidak suka, seperti orang juga sudah, Bapak Ibu mandi, udah wudhu. Begitu mau keluar kantor, aduh malas sih nanti aja saya baru wudhu. Tapi dia tetap wudhu misalnya. Itu juga waktu-waktu yang dibenci sebenarnya. Ini juga termasuk paling cepat mengangkat derajat di surga dan membersihkan dosa-dosa. Pelajaran keenam, hal yang ketiga yang cepat mengangkat derajat dan membersihkan dosa adalah menunggu sholat sesudah sholat.
Menunggu sholat sudah sholat. Jadi misalnya bisa dua makna. Bisa saja antara sholat ke sholat sesudahnya, kepada saat Anda tidak punya kegiatan Anda nunggu. Contoh maghrib isya, duhur asar. Memang nunggu, tidak mau keluar dari masjid karena nunggu sholat. Bisa makna yang kedua, Anda aktivitas. Tetapi hati Anda ini terikat dengan sholat. Begitu keluar sholat subuh ini, selesai sholat duha misalnya sebentar, hati Anda ini sudah berpikir, oh nanti saya duhur mau sholat lagi di masjid. Nah ini juga termasuk dalamnya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama, makna hadis 7 orang yang dibawa naungan Allah di hari kiamat, tidak ada naungan kecuali Allah, di antaranya adalah warajulun mu'allakun qalbu fil masajid. Salah satu dari 7 golongan yang Allah naungi di mahsyar nanti adalah seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Maksudnya habis sholat dia rindu lagi sholat sesudahnya. Maka ini masuk dalamnya. Jadi kalau ada ini dalam diri kita, semoga Allah karuniai, berarti kita juga cepat mengangkat derajat kita di surga dan membersihkan dosa-dosa. Pelajaran terakhir yang bisa diambil, ini seingat saya yang ke-6 atau yang ke-7 tadi ya, adanya jaminan orang yang menjaga hal-hal tadi ya, disebutkan banyak langkah menuju ke masjid berjamaah, berwudu di waktu-waktu yang dibenci, tunggu sholat sesudah sholat, tadi dua maknanya, tunggu sholat itu ya, bisa antara sholat dengan sholat dulu di masjid nunggu, atau dia keluar aktivitas cuman hatinya terikat ingin mengesolat sesudahnya, maka dijamin baginya 2 hal ya di sini, atau 3 hal. Yang pertama, hidupnya akan bahagia. Asya bi khair. Hidupnya pasti akan baik. Begitu kata Nabi SAW. Dijamin. Dan yang kedua, matinya juga baik. Husnul khatimah. Dan yang ketiga, dibersihkan dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ya, seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ini luar biasa ini keutamaan ya. Semoga Allah karuniakan kita. Izinkan kami menyampaikan hadis terakhir pada pagi ini Bapak Ibu sekalian, yaitu hadis nomor 7 dalam buku kita ini, bab ini, dan ini hadis ke-6 yang kita bahas pagi ini dengan sanad sahih. Hadisnya pendek saja dan ini urutan 303 dari awal kita belajar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, la yatawadda ahadukum fayuhsinu wudu'ahu fayusbighuhu thumma ya'til masjid la yuridu illa salata fi illa tabashbasha Allahu ilaih kama yatabashbashu ahlul ghaibi bital'atihi. Tidaklah seseorang dari kalian berwudu lalu dia membaguskan wudunya dan menyempurnakannya, kemudian dia datang ke masjid. Dia tidak berkeinginan kecuali melaksanakan sholat di dalamnya, melainkan pasti Allah akan berbahagia disebabkannya, sebagaimana sebuah keluarga berbahagia dengan hadirnya anggota yang sudah lama pergi. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Lalu saya kita ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah adanya anjuran untuk berwudu dan menyempurnakannya. Sudah berulang kali kita sampaikan tadi. Pelajaran yang kedua, adanya anjuran menuju ke masjid dan tujuannya untuk sholat supaya mendapatkan semua keutamaan yang sudah kita sebutkan. Ini semua tidak kita ulangi lagi. Tinggal yang terakhir, adanya sifat Allah Subhanahu wa taala di sini berbahagia. Sama tadi ya, kita sebutkan, jangan ditakwilkan dan tidak usah diserupakan dengan makhluk. Imani apa adanya. Berarti Allah Azza wa Jalla juga berbahagia, ya. Allah kagum, itu memang ada. Seperti contoh hadits Nabi SAW, Innallaha yu'jibu min syabin laysa lahu sabwah. Allah kagum dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya, gitu kan? Lalu kemudian dikatakan Allah sangat gembira dengan tobat hambanya. Ya. Banyak hadits seperti ini ya, kita imani apa adanya. Di sini dikatakan Allah sangat bahagia dengan orang yang tadi wudu di rumahnya, dia sempurnakan, dia menuju ke masjid, kemudian dia tidak ingin kecuali sholat, kecuali Allah akan berbahagia sekali ya kepada dia, sebagaimana bahagianya keluarga yang ditinggali oleh seseorang dari ahli keluarganya yang pergi safar kemudian kembali lagi. Bagaimana kita ini sebagai keluarga bahagia melihat keluarga kita yang pergi lalu datang dari safar, maka Allah Azza wa Jalla tidak disamakan dengan makhluk, lebih bahagia daripada itu. Berarti menandakan teman-teman, orang ingin meraih cinta Allah, orang ingin bahagia ya karena Allah ya berbahagia dengan dia, maka lakukanlah perbuatan ini. Allahu a'lam. Sampai sini bahasanya Bapak Ibu sekalian. Insyaallah ke depannya kita akan lanjutkan hadis nomor 8 di bab yang sama. Bagian-bagian buku bisa ditandain di halaman 320. Kalau ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari kami mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.